eh, bersedia hadir. Tapi belum hadir ya. Ini saya udah coba hubungi tadi Bu, tapi belum belum respon. Nanti saya bel aja. Nggak jelas ya suaranya. Oh ya, putus-putus suaranya Pak Jumatil. Ya baik, sambil menunggu mungkin nanti Pak Haji Hasbiani bergabung, mungkin karena baru tiba dari Tanah Suci ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati seluruh pengurus PMI Kabupaten Kapuas yang sudah bergabung dalam rapat kita hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita bersama. Dan yang kedua, Alhamdulillah kita bisa melaksanakan rapat ini melalui Zoom. Saya pikir tidak mengurangi makna dan esensinya ya, teman-teman semua di Kapuas. Meskipun lewat Zoom, kita bisa mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Eh, dan yang kedua, saya mohon maaf terlambat beberapa waktu karena ada persiapan-persiapan lainnya begitu. Saya baru lewat Kapuas tadi malam, Pak Jumatil tiba di Palangkaraya nggak terlalu malam sih, sekitar pukul 10, setengah 11 lah tadi malam. Kemudian yang berikutnya, suara saya terdengar dengan bagus ya? Jelas Bu. Halo, Jelas Bu suaranya. saya terdengar ya, Dokter Eni, kedengaran nggak dok, Dokter Erni? Kedengaran, Bu, jelas. Oke, Alhamdulillah, terima kasih. Ada Pak Gere juga ya, kedengaran ya, Bu Ritna juga. Sekarang, Bu. Ya, Ya, baik, terima kasih. Jadi yang pertama, rapat kita hari ini, jadi mohon maaf baru bisa dilaksanakan setelah diterbitkan SK. Saya selaku pelaksana tugas Ketua PMI Kabupaten Kapuas, memang kemarin ada beberapa kabupaten yang ditunjuk PLT, antara lain Kabupaten Barito Selatan, kemudian Kapuas, untuk melaksanakan eh, musda dan eh, muskaplup gitu. Nah, sehingga setelah diterbitkan SK baru hari ini kita bisa melaksanakan rapat. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan bersyukurlah kita bisa melaksanakan rapat melalui Zoom pada hari ini. Kemudian juga sesuai dengan SK yang tentu saja sudah disampaikan oleh teman-teman Markas Provinsi kepada PMI Kabupaten Kapuas, saya diamanatkan dalam SK tersebut untuk melaksanakan muskap itu paling lambat 3 bulan lah setelah terbitnya SK. Tapi kalaupun belum bisa dilaksanakan dalam waktu 3 bulan, maka bisa diperpanjang begitu sampai terlaksananya muskap gitu. Nah itu inti daripada SK tersebut. Nah maka dari itu saya kemarin minta fasilitasi eh, Pak Jumatil melalui Kepala Markas Provinsi juga untuk bisa kita melaksanakan rapat pada hari ini untuk kita menindaklanjuti bunyi daripada SK penunjukan PLT Ketua di Kabupaten Kapuas. Nah, Bapak Ibu semuanya, pengurus PMI Kabupaten Kapuas yang saya hormati, ada beberapa hal yang mau saya rembuk dan mau saya diskusikan dengan teman-teman pada hari ini di rapat kita hari ini. Yang pertama itu adalah soal muslub tentunya. Jadi kita tidak juga bisa berlama-lama, walaupun memang sejauh ini ya Kabupaten Kapuas tetap melaksanakan kegiatan dan aktivitas ke Palang Merahnya, tapi alangkah lebih baiknya tentunya kalau kepengurusannya atau ketuanya itu sudah definitif begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah karena beberapa bulan ke depan PMI ini mau melaksanakan temu karya relawan daerah TKRD begitu yang insya Allah kesiapan Barito Utara itu nanti sekitar bulan
Oktober paling lambat. Jadi kita karena menunjuk hasil rapat kemarin itu dan koordinasi dengan kabupaten bahwa Kabupaten Barito Utara itu bersedia dan siap untuk ditempatkan sebagai tuan rumah pelaksanaan TKRD. Nah, maka mereka pun terus saja kita support gitu untuk melaksanakan ini dan mereka menyatakan kesiapan itu sekitar paling lambat bulan Oktober. Kalau bisa September, September demikian. Nah, sehingga kita juga masih menunggu untuk fixnya tanggal dan bulan pelaksanaan TKRD ini. Yang jelas itu kesepakatannya paling lambat bulan Oktober ya Mbak ya. Bulan Oktober. Nah, tanggalnya nanti tentu saja akan menyusul. Nah, ini kenapa harus kita bicarakan ya karena kita juga ingin Kabupaten Kapuas juga ikut serta begitu. Ikut serta melaksanakan sebagai peserta dalam TKRD ini. Saya sangat memahami situasi dan kondisi sebagaimana kemarin yang sudah disampaikan oleh Pak Jumatil. Tapi tentu saja kita bersama-sama berharap paling tidak ada keterwakilan dari PMI Kabupaten Kapuas untuk mengikuti TKRD di Kabupaten Barito Utara. Kemudian yang ketiga, eh, kami juga mengevaluasi begitu sejauh ini, karena itu mungkin nanti di rapat ini disampaikan apa penyebabnya dan sebagainya. Keaktifan PMI Kapuas ini soal misalnya eh, update laporan untuk posko itu yang sangat jarang sekali dilakukan atau dikirim, bahkan tidak pernah mengirimkan gitu. Sementara teman-teman kabupaten lain itu kan cukup aktif begitu untuk update poskonya begitu. Nah, setidaknya ini juga kita harapkan nanti saya dapat informasi dari teman-teman Kapuas, kesulitannya apa dan sebagainya begitu. Nah, ini beberapa hal Bapak Ibu semuanya, pengurus PMI Kabupaten Kapuas yang akan kita bicarakan pada hari ini. Eh, saya berharap hal-hal yang menjadi kendala atau apapun ya bisa kita rembuk secara baik sehingga kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian sebagai pembuka terlebih dahulu dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada seluruh pengurus untuk memberikan pendapat, saran, masukan atau apapun dalam kegiatan rapat kita hari ini. Saya persilahkan barangkali terlebih dahulu Dr. Jumatil. Silahkan. Terima kasih Bu. Mungkin pertama-tama nih saya mohon maaf ya karena memang apa nih terus terang selama di kepengurusan ini memang nggak seaktif dulu Bu. Jadi memang apa nih eh, nah jadi memang ini perlu juga mungkin nanti support dari teman-teman ya. Karena memang biasanya saya hadir itu kalau memang biasanya kalau diundang di rapat ya kalau ada pertemuan. Nah, jadi memang kalau secara ide cukup banyak juga ya rencana misalnya waktu itu saya pernah mengusulkan terkait masalah karena saya ini memang kan spesialisnya karena dokter itu sukanya di first aid. Nah, waktu itu saya ada usul apa ke untuk penyediaan manikin dan lain sebagainya. Karena memang beberapa kegiatan itu memang saya juga sering pakai di manikin di PMI. Nah, jadi memang ini sangat penting bagi kami. Nah, cuma memang manikin kita kan sudah beberapa ada yang rusak ya, tapi sebenarnya masih bisa dipakai. Nah, cuma memang kan dengan kemarin kita di COVID ini agak apa nih sangat membatasi kemarin ya karena memang di Kapuas ini terus terang Bu untuk apa kan ketika provinsi itu banyak mendukung kegiatan di pusat itu masalah spray ya spraying. Memang kalau saya secara pribadi ya masalah spraying itu Bu nggak terlalu setuju ya karena memang apa nih kegiatan-kegiatan itu kan kita sebenarnya lebih menekankan kepada masalah bagaimana kita bisa apa mengendalikan gerakan daripada penduduk. Nah, sementara untuk yang lain-lain ini memang kita kendalanya kan di Kapuas ini kita merencanakan untuk rekrutmen dari relawan ya. Memang relawan kita yang dulunya ada sekitar 30-an orang itu ini kan sudah banyak yang kerja
pindah kemana-mana. Nah, rencana kita sebenarnya untuk tahun ini kan adalah untuk rekrutmen relawan. Cuma memang kita ini terkendala karena di tahun lalu anggaran kita itu masuk ke dinas kesehatan. Nah, ketika dia masuk ke dinas kesehatan itu sulit anggaran itu keluar, bahkan kita tidak bisa menggunakannya untuk menggaji staf ya di markas. Nah, akhirnya Pak Ahmad Asbiani serta Pak Pandit ini berusaha agar dana itu bisa cair ya, walaupun peruntukannya ibaratnya itu dibikin-bikin aja SPJ-nya agar bisa cair untuk gaji, karena memang tidak ada item gaji di anggaran dinas kesehatan pada waktu itu. Nah, alhamdulillah kalau untuk sekarang ini katanya sudah berupa hibah ya, jadi sebenarnya bisa untuk dicairkan secara bebas. Nah, cuma memang saya dengar sampai sekarang ini masih belum ada pencairan ya. Dananya itu ada sama Pak Pandit ya, ininya di Yankes, di pelayanan kesehatan di dinas kesehatan kabupaten. Jadi memang kalau untuk secara kegiatan memang Bu, memang hampir kita vakum ya, karena memang di awal tahun yang lalu kan kita pernah mengusulkan kepada provinsi itu, kan kita itu ada rapat, kemudian datang ke Bu PJ untuk mengusulkan Bu PJ ya. Nah, cuma mungkin kan ini ada pertimbangan dari provinsi. Nah, akhirnya kan waktu itu kita karena juga menunggu ketua, akhirnya kan kita vakum. Jadi memang banyak sekarang ini banyak vakum-vakumnya. Perannya kalau kita lihat nih semua yang ada di sini aktif-aktif ya. Cuma memang kita nih jalan nih karena ada Dokter Erni nih ngajak kita terus untuk donor darah. Ya, beliau adalah ketua UT di rumah sakit ya. Nah, jadi memang Di rumah sakit kegiatan ya. kita sekarang ini banyaknya di pendampingan untuk rekrutmen para relawan donor darah. Sementara untuk kegiatan-kegiatan pembinaan SMA ini kita agak kurang karena memang relawan kita sudah banyak yang bekerja ya, sehingga yang free untuk bisa mengajarkan ke sekolah-sekolah itu menjadi sangat minimal. Tapi kalau saya sih merasa optimis saja ya, karena memang sebenarnya secara pangsa pasar ini cukup banyak dan peminatnya cukup banyak, cuma tinggal bagaimana kita saja nanti bisa menyemangati rekan-rekan yang lain. Dan juga kalau Dokter Rian ini kan juga sering memberikan pelatihan-pelatihan kepada perusahaan-perusahaan di sekitar Kapuas untuk pertolongan pertama. Pak Dokter, ini beberapa detik terakhir tadi itu nggak terdengar loh suaranya. Atau saya matikan aja videonya Bu ya, mungkin nggak kuat ininya internetnya. Coba ya. Nah, jadi untuk kegiatan kita ini banyak diselenggarakan oleh Nah, bagus deh. bersama dengan Mm-mm. Dokter Erni ya, sebagai relawan untuk di donor darah, kemudian Sambil jaga, mungkin banyak gerak nih. Dokter Rian ya, yang memfasilitasi untuk pelatihan pertolongan pertama untuk perusahaan-perusahaan di sekitar Kabupaten Kapuas. Nah, memang kebanyakan kegiatan-kegiatan kita Bu masih sebatas kepada itu yang bisa kita laksanakan secara rutin. Memang untuk markas ini karena memang fungsi markas kita ini masih pasif sekali memang. Jadi untuk pembuatan laporan itu masih belum bisa secara efisien. Dan kita memang umumnya sekarang ini banyak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan BNPB. Ya, kalau kita lihat di laporan kemarin itu kan misalnya kalau ada kebakaran hutan, kita ikut menjaga posko. Jadi memang masih banyak kegiatan yang sifatnya pasif, gitu, belum aktif. Walaupun sebenarnya kalau kepengurusan sebenarnya ini orang-orang hebat semua Bu di sini. Ada bosnya Balakar ya, ada dari pengurus kepala-kepala bidang di dinas macam-macam dinas. Mungkin itu juga sedikit dari saya. Silakan dari yang lain. Ya, terima kasih Pak Dokter. Beberapa informasi yang sudah disampaikan. Silakan teman-teman yang lainnya yang sudah bergabung di sini, Bapak dan Ibu pengurus PMI Kapuas yang ada di grup ini atau di Zoom ini, silakan memberikan pendapat, saran, masukan, dan sebagainya terkait kita menghadapi yang pertama,
soal tadi yang seperti disampaikan itu adalah Muslub PMI Kabupaten Kapuas. Saya persilahkan Bapak Ibu. Baik Bu, terima kasih. Ini saya masih ada di Waalaikumsalam. Palangkaraya. Oke, saya ini ada sebetulnya di Palangkaraya juga Bu, di Gor Tamrin. Kami ini ada kegiatan pelaksanaan O2 SN tadi malam Pak Wabub yang membukanya. Di Palangkaraya maksudnya? Iya di Palangkaraya ulun nih di Jalan Tamrin nih. Nah. Cuman Oh iya iya. sambil sambil mengikuti karena melihat keanakan pas saat tanding kami ini poli di sini nih. Oke. Iya iya. Nah Silakan itu Pak yang Arli. pertama sudah. Terima kasih Bu kesempatan yang diberikan Iya. kepada kami pengurus Palang Merah. Sebetulnya sudah terwakili banyak apa yang disampaikan Pak Dr. Jumati itu sudah memang itu. Yang pertama, saya sebagai kepala bidang di bidang relawan, memang merasa kesulitan. Pertama, beberapa 2 tahun ini kita mau menganggarkan kegiatan untuk rekrutmen apa namanya relawan anggota baru karena Hmm? terkendala dengan dana ya sampai saat ini. Jadi kita di lapangan agak-agak seperti apa. Jadi bingung makanya kami konsultasi dengan Pak Jum bagaimana mau mengirim dan enggak sementara kita dananya juga sangat-sangat minim gitu. Jadi akhirnya kami saling gimana gitu menunggu melihat anggaran juga cukup besar seandainya kampanye ada di wilayah Palangkaraya mungkin dananya kan tidak terlalu besar bagi kami karena budget yang kami dapat hanya 1 tahun ini kalau nggak salah tuh 150 juta aja gitu Bu. Jadi dana 150 juta itu di mana untuk personal markas, sementara untuk kegiatan yang lain dan sebagainya. Ditambah kalau yang ini budget kami hitung standar kalau memang kami dengan peserta relawan itu 30 dengan 3 pendamping itu kami anggarkan kurang lebih sampai 90 juta karena itu. Jadi cukup berat gitu kan. Jadi tetapi kami dengan kawan-kawan akhirnya berdiskusi ya. Jadi kami partisipan memang nanti akan kami kirim Bu. Cuman tidak mungkin bisa maksimal. Tetap kami ikut berpartisipasi dengan pertama satu kendala dengan dana, yang kedua kami juga terkendala dengan relawan karena memang sebetulnya basis utama itu relawan karena kami relawan beberapa tahun itu tidak pernah update. Maka jadi dari itu jadi kami ini keterbatasan dengan relawan juga. Di samping memang dengan dana yang terbatas, relawan juga terbatas. Mungkin itu kasusnya Bu, yang seperti apa yang disampaikan Pak Jumatil. Terus kami juga tetap berkomitmen berpartisipasi untuk 3FD-nya untuk Martewin. Insya Allah kami lanjut juga. Demikian Bu, terima kasih. Tidak terdengar yang terakhir Pak Ar. Apa Pak? Yang terakhir diulang. Wah, pada prinsipnya kami mendukung seluruh pengurus Kabupaten Oke. Kapuas. Intinya mendukung aja walaupun mungkin dengan personil yang sangat minim tapi insya Allah kami tetap akan ikut, saya juga akan ikut bersama mereka nanti di tim Kabupaten Kapuas. Demikian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Arianto atas saran masukan dan pendapatnya, baik soal TKRD maupun soal Muslub, soal keadaan keuangan dan sebagainya ya. Silahkan yang lain lagi, Bu Dokter Erni atau yang lain, saya persilahkan. Bu Ritna, Selamat pagi Bu, Dokter Erni ini. nggih, monggo pagi dokter. Saya sebenarnya berterima kasih juga dengan teman-teman dari PMI karena eh, bisa membantu kami di UTD rumah sakit. Nah, tetapi pada tahun ini, Ini. kalau tahun-tahun berikut sebelumnya itu relawan atau di UTD, sorry, di PMI itu eh, sangat membantu untuk mencarikan. Putus dok, dokter Erni. Padahal suaranya bagus banget ya. Bening, tiba-tiba putus. Lagi di perjalanan kali dokter Erni ya?
Oke, Dokter Erni belum terkonek lagi nampaknya. Nanti kita sambung dengan Dokter Erni. Mungkin apa namanya? Kepencet apa atau gimana tuh keluar kayaknya ya. Silakan Pak Ibu Ritna mungkin. Silakan Bu. Lagi di perjalanan kayaknya Ibu nih. Masih mood Bu Ritna. Ya, terima kasih Bu, mendengarkan dan mengikuti saja dulu Bu. Oke, baik. Lagi di Ya, perjalanan ya Bu ya. Ya, Hati-hati lagi di di jalan ya Bu. perjalanan ke Nggih, ya. Dokter Erni udah masuk lagi Bu. Ya. ya, Silakan tadi Dokter. Nggih. internetnya. Jadi sampai pertengahan tahun ini belum ada sih ya yang dari PMI untuk ke perusahaan gitu. Sementara kan biasanya itu kalau hari-hari K3 gitu mereka yang menginfokan ke perusahaan-perusahaan untuk bisa donor darah gitu. Terus kami sebagai eksekutornya untuk melakukan tindakan donor darahnya gitu. Jadi tapi sampai eh, bulan 6 ini belum ada yang dari pihak pihak PMI gitu. Jadi tapi kami tetap melaksanakan bersama-sama dengan teman-teman dari PMI bila ada permintaan dari instansi langsung ke rumah sakit gitu. Kami tetap merekrut mereka juga ikut kegiatan di UTD gitu. Tetapi kami juga tetap berharap supaya dari pihak PMI sendiri itu bisa menghubungi perusahaan-perusahaan seperti sebelum-sebelumnya sehingga kita tetap bisa bekerja sama dengan baik untuk mencukupi kebutuhan darah di UTD gitu Bu. Itu yang terjadi sampai hari ini gitu. Sampai bulan 6 ini belum ada sih actionnya dari teman-teman dari PMI sendiri. Seperti itu yang jadi kendala buat kami. Tetapi tetap kami berusaha juga eh, merekrut teman-teman untuk tetap ikut dalam kegiatan UTD yang surat-suratnya itu permintaannya dari instansi-instansi itu langsung ke rumah sakit. Tapi tetap kami bekerja sama dengan PMI. Itu aja Bu. Selamat pagi. Pagi, terima kasih Dokter Erni eh, atas pendapatnya, saran dan sebagainya. Walaupun situasi dan kondisinya demikian ya, eh, tetap bisa berjalan dengan baik begitu. Eh, dan mengharapkan tadi dari PMI ya untuk lebih bersemangat gitu ya, untuk lebih bersemangat, terutama menjalin komunikasi atau hubungan dengan perusahaan-perusahaan kah atau lembaga-lembaga atau instansi lainnya begitu untuk bisa Betul. melaksanakan pemenuhan kebutuhan darah di Kabupaten Kapuas. Iya, Terima Bu. kasih. Kemudian eh, Pak Arlianto juga tadi sudah memberikan pendapatnya. Ada lagi yang lain barangkali sebelum kita atau saya komentari secara umum, kemudian kita lebih em, fokus kepada nantinya pelaksanaan musluk itu kira-kira kapan, kesiapan dari teman-teman Kapuas dan sebagainya. Saya persilahkan yang lain, Pak Pandit, adakah bergabung atau eh, Pak Gere juga nih? Silakan. Izin Bu, saya Pak Pandit Bu. Ya, Izin silakan Bu. Pak Pandit. G. Izin Bu. Pertama saya mohon maaf Bu, saya masih dalam perjalanan ke Palangkaraya ini dari Ya, Kapuas. Tapi tetap saya oke. mengikuti rapat kita. Dari hasil yang dapat saya tangkap dari paparan awal Ibu dalam pengantar, intinya saya sebagai pengurus PMI Kabupaten Kapuas sangat mendukung Bu kalau memang dilaksanakan munaslup untuk pemilihan selanjutnya. Selanjutnya, Oke. saya juga melaporkan Bu terkait dengan kondisi keuangan kita PMI saat ini. Untuk tahun 2024 Bu kita Baik. mendapatkan hibah sebesar 150 juta rupiah.
yang mana anggaran tersebut melekat di Dinas Kesehatan, Bu, anggaran hibah, masuknya ke bidang Yankes, Bu. Dan sampai dengan saat ini dana tersebut masih belum bisa kita ajukan klaim, Bu, sambil menunggu SPJ yang dibuat oleh teman-teman sekretariat atau markas, Bu. Kemarin saya sudah berdiskusi dengan bendahara Dinas Kesehatan dan juga Kasubag Keuangan Dinkes. Mereka siap mendukung, membantu kita kalau memang kita mengajukan klaim kita, Bu. Oke. Nah, izin, Bu, untuk selanjutnya saya juga sampaikan ke Ibu bahwa pengeluaran dana PMI terus terang, Bu, untuk menggaji staf markas atau sekretariat itu ada 2, Bu. Rata-rata mereka per bulan mendapatkan 1.800.000 per orang. Jadi kali 2, 3.600.000 dikalikan 12 bulan. Dan itu agak lumayan banyak pengeluaran kita untuk di situ. Terus untuk cleaning service kita juga ada, Bu. Menggaji 1.250.000 satu orang selama 1 tahun, kan lumayan juga. Terus untuk sekretaris kita juga menggaji, Bu, 1 juta per bulan. Belum ditambah lagi operasional markas kita, baik itu listrik, cleaning, WiFi dan lain-lain, Bu. Sehingga anggaran untuk operasional kegiatan markas kita yang dari 150 kami berharap mungkin bisa ditambah ke depannya, Bu. Gimana caranya gitu, Bu. Kalau hanya 150 menurut kami banyak kegiatan kita yang tidak bisa kita laksanakan. Apalagi tahun bulan 10 atau bulan 9, bulan 10 ada kegiatan 3RT yang Ibu sampaikan tadi. Itu kan seperti disampaikan oleh Pak Ali juga memerlukan anggaran yang banyak. Mungkin itu, Bu, dari kami Bendahara PMI Kabupaten Kapuas. Mohon saran masukannya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Pandit, yang tadi jar Bapak tuh apa namanya? Siap, Bu. Jar Bapak, jar yang kata Iya, Pak siap, Pandit Bu. tadi menunggu SPJ itu 2023 maksudnya. SPJ 2024 ini, Bu. 2023. 2024, Bu. 2024. Untuk tahun 2024 belum ada pencairan, Bu, kita, Bu. Oh, jadi sistemnya di Kapuas tuh bikin SPJ dulu baru bisa klaim gitu, baru bisa ajukan gitu Kak Pak Pandit? Iya, Bu. Di keuangan kami mensyaratkan seperti itu, Bu. Jadi Begitu ada ya. SPP, ada Beda. SPP, SPM, dan kita pengajuan SPD, Bu, permintaan penyediaan dana. Iya, iya. Enggak, sama aja sih di sini juga pakai NPHD segala apa itu, tapi memang eh, apa namanya keluar dulu anggarannya itu mengajukan sesuai dengan yang perencanaan kita gitu. Itu kalau di provinsi Ya, ya kita ya, Bu. ajukan. Nah, Ibu. baru dicairkan dulu, baru kita SPJ kan ya karena sesuai dengan kegiatannya dong SPJ-nya kan. Masa kita Ya, Bu. SPJ dulu baru dikeluarkan kayak gitu. Nah, Nah, oke. Makasih Pak Pandit. Makasih ya. siap, Bu. Kemudian Makasih. ya saya tadi memahami soal yang keadaan anggaran yang sekian. Tapi memang ini saya lihat ada buat cleaning service ya, ada sekretaris, ada operasional. Eh, CS ini apa namanya mengerjakan apa gitu di sana tuh? Apa namanya? Kalau di provinsi aja kami tuh nggak ada rasanya tuh. Ada lah Mbak Indri. Ya, kalau kami sih bersih-bersih sendiri markas, tetap markas gitu, gotong royong. Jadi memang kami tidak ada karena kami efisiensi ya. Jadi untuk cleaning service memang tidak ada. Oke lah, maksud saya itu ini. Tapi kan lumayan juga tuh untuk menggaji cleaning service setahun tuh berapa gitu kan? Kalau untuk saving-saving, markasnya besar lah. Yuk lupa aku yang baru ya kemarin ya, yang waktu di sebelah Muskap kemarin ya. Markasnya, Pak Pandit. Nggak kan ada yang baru markas PMI. Pak Dokter Jumatil. Masih markas yang kemarin, Bu, yang bekas Ya. ini gudang farmasi kabupaten atau instalasi farmasi. Oh gitu ya, di situ ya. Ya, oke deh. Terima kasih banyak Pak Pandit atas informasinya. Memang kita kalau terkait pengelolaan anggaran ini, apalagi dia minim, sepintar-pintarnya kita lah gitu ya. Sepanjang dia tidak
apa namanya tidak melanggar aturan dan dibolehkan saja misalnya bagaimana caranya kita mengakali. Kami di provinsi juga demikian karena memang sama. Kita di provinsi juga melekatnya tuh di dinas kesehatan sekarang ya, kecuali dalam bentuk kegiatan dia baru kita ada hibah kegiatan gitu baru di Biro Kesra. Itu kalau kami di provinsi. Sekarang ini memang dinas kesehatan, jadi melekatnya di situ. Tidak jauh berbeda. Nah, kemudian ini ada staf markas nih kan 2 orang gitu. Eh, Mestinya kalau ada staf markas ini setidaknya update laporan apa dan sebagainya itu lancar gitu loh. Karena ada staf markasnya kan ada 2 orang, nah sehingga perlu juga dibenah-benahin yang mereka kerjakan apa kayak gitu. Karena lumayan kan 2 orang dikali 12 bulan tadi kata Pak Pandit. Nah sementara update laporan, posko dan sebagainya itu dari Kapuas ini sangat sangat minim sekali gitu. Baik, terima kasih Pak Pandit. Saya beri kesempatan barangkali ada lagi yang lain yang ingin memberikan saran, masukan, pendapat, dan sebagainya. Saya persilahkan. Tidak ada teman-teman yang lain? Oke, saya sambil menunggu saja. Kalau ada silahkan ya teman-teman yang sudah bergabung di sini. Jadi kembali kepada setelah mendengarkan beberapa pendapat, saran, informasi dan sebagainya tadi dari seperti dari Dokter Erni em, soal kita perlu mendorong lagi kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Saya berharap ya mudah-mudahan setelah nanti dokter, setelah kita bisa mendefinitifkan ketua, barangkali ya kita bisa lebih dorong em, apa namanya kerjasama PMI Kapuas ini dengan beberapa perusahaan kah atau beberapa lembaga instansi lainnya itu entah instansi yang melaksanakan ulang tahun atau kegiatan-kegiatan apa seperti di provinsi itu biasanya bekerja sama dengan Palang Merah dalam hal ini UDD-nya itu untuk melaksanakan donor darah dalam rangka memberikan kecukupan atau membantu ketersediaan stok darah di provinsi maupun juga di Kabupaten Kapuas nantinya. Kemudian tadi saya juga sudah merespon apa yang disampaikan oleh Pak Pandit. Pada prinsipnya semua teman-teman juga termasuk Dokter Jumatil, Pak Jumatil, Dokter Pak Arlianto, prinsipnya itu mendukung sajalah kita melakukan muskap kita ya. Kita bukan muskaplup di Kabupaten Kapuas ini secepatnya, apalagi karena saya ini bukan dibebankan tapi ditugaskan gitu dan wajib saya untuk melaksanakannya lebih cepat sebelum waktu berakhir lebih baik dan jangan sampai diperpanjang menurut saya seperti itu karena saya juga jadi kepikiran terus gitu jadi beban juga gitu nah sehingga kita harus segera nah sehingga terkait dengan ini saya ingin lebih fokuskan pada kita rapat hari ini dan juga terima kasih atas penyampaian-penyampaian seluruh persoalan dan keinginan dari teman-teman yang lainnya tadi yang sudah kita dengarkan secara bersama-sama tadi. Nah, kembali soal eh, keikutsertaan kita pada TKRD tadi saya pahami akan diusahakan kita paling tidak ya tidak sesuai dengan yang di eh, surat yang dari provinsi itu paling tidak apakah yang bisa kita wakilkan nantinya pada saat ya, pelaksanaan TKRD itu ya minimal itu ada nama Kabupaten Kapuas lah turut serta gitu. Memang tidak semua juga kabupaten yang lainnya itu juga bisa mengirim seperti yang kita harapkan gitu. Tapi paling tidak ada keterwakilan-keterwakilan yang bisa dikirim. Dan kami juga sangat memaklumi ketiadaan relawan di Kabupaten Kapuas. Ini juga menjadi persoalan kita bersama tidak hanya di Kapuas, juga ada beberapa daerah lainnya juga yang sangat minim dan tidak memiliki relawan lagi pada sampai dengan saat ini. Nanti silahkan teman-teman yang lebih tahu situasi dan kondisinya seperti apa begitu. Nah, silahkan kita sepakati secara bersama-sama nantinya soal pengiriman relawan ke TKRD ini. Dan berikutnya terkait dengan pelaksanaan Muskaplup, kita tidak perlu terlalu beban
karena saya sudah beberapa kali melaksanakan muskap di daerah yang muskap apa namanya, bukan loop tuh loh, mus- muskap biasa lah gitu. Jadi bukan luar biasa. Jadi pelaksanaan muskap di terakhir saya di Kotim, kemudian di mana Gunung Mas gitu. Ya, berjalan dengan baik dan memang kita tidak perlu memikirkan bahwa pelaksanaan muskap itu yang seperti apa gitu. Yang penting itu adalah kita menjalankan itu sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tidak perlu yang mewah yang seperti apa ya karena kita juga tahu keadaannya gitu ya. Nah, kalau seperti misalnya di eh, Kotim kemarin di Gunung Mas seremonial yang ini ya itu karena ketersediaan anggaran ya kita sangat cukup appreciate lah begitu karena memang tersedia anggaran untuk melaksanakan seremonialnya dan sebagainya. Tapi yang penting itu adalah ketika satu daerah itu mengalami contoh seperti yang di Kapuas seperti itu, nah kita bisa laksanakan muskap ini secara sederhana tapi tidak mengurangi makna dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangganya, pemenuhan kriterianya. Jadi kita cukup berkumpul eh, bersama-sama misalnya di sana itu mengumpulkan peserta-peserta yang menjadi perwakilan resmi daripada pelaksanaan muskap itu. Nah, baru kita laksanakan muskapnya. Nah, eh, pelaksanaan muskapnya juga contoh seperti saya di Kabupaten Katawaringin Timur, eh, apa namanya dilaksanakan sesuai dengan apa namanya anggaran dasar anggaran rumah tangga kita hanya beberapa orang tapi unsurnya terpenuhi gitu unsurnya terpenuhi kemudian tahapannya juga kita penuhi begitu ada laporan pertanggungjawaban dilaksanakan kemudian ada keterwakilan dari pengurus lama kemudian ada dari provinsi ada dari kecamatan gitu untuk memberikan pandangan umum dan sebagainya seperti itu. Nah, di Bartim juga demikian gitu. Nah, jadi kita tidak perlu terlalu beban Pak Jumatil melaksanakan musluk ini seperti apa gitu dalam bayangan kita tidak. Jadi kita laksanakan secara sederhana, kita berkumpul dan sesuai dengan ketentuan dan unsur-unsur untuk pelaksanaan sebuah musyawarah itu eh, ada dan dilengkapi gitu. Nah, sehingga itu bisa kita jalankan secara baik begitu. Nah, apalagi ini eh, musluk saja begitu ya karena mengganti karena ketuanya berhalangan tetap gitu. Sehingga bagi kita tentunya tidaklah menjadi hal yang sulit gitu. Nah, sehingga itu em, hmm, jadi kita harapkan ya kita bisa saja melaksanakan secepatnya nanti akan di backup juga akan dibantu juga oleh berkoordinasi lah dengan markas provinsi gitu. Jadi eh, unsur atau isinya daripada melaksanaan musyawarah itu adalah kita secara administrasi lah misalnya membuat jadwal acara, kemudian tata tertib gitu. Em, Apalagi Mbak? Kemudian mempersiapkan laporan pertanggungjawaban dari pengurus yang lama. Itu aja sebetulnya gitu. Nah, nanti keterwakilan yang melaksanakan musyawarah itu kan teman-teman dari kabupaten, pengurus yang ada saat ini ya kan, kemudian dari provinsi, kemudian relawan, itu unsur-unsurnya. Kemudian kecamatan kalau sudah terbentuk PMI kecamatan. Nah, itu saja kita yang berembuk di sana. Lalu kita laksanakan laporan pun ya tidak seperti yang apa yang membuat kita khawatir dan seperti apa tuh tidak demikian begitu. Nah, ya secara bersama-sama aja lah kita melaksanakannya itu. Yang penting itu tadi seperti yang saya sampaikan. Nah, yang penting dipersiapkan kita berkumpulnya kapan tanggalnya kesiapan saya tentunya bersama dengan teman-teman yang lain dan juga dari provinsi. Nanti segala sesuatunya ya kita koordinasikan dengan pihak markas PMI provinsi, sama juga dengan kabupaten yang lainnya begitu. Nah, itu yang terkait dengan musluk ini. Kemudian saya kemarin ada ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman di PMI provinsi. Ngobrol juga dengan Dokter Jumati lewat telepon. Karena selama ini kita mencari ketua PMI itu adalah memang orang yang memang kita anggap bisa, mau, dan mampu.
untuk menjalankan roda organisasi PMI ini dan juga mampu untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah. Tujuannya apa? Tujuannya tentunya bisa menjalankan PMI dengan baik dengan didukung oleh anggaran yang memadai gitu. Nah, sehingga kenapa kita harus cari orang atau sosok yang memang kita anggap bisa melakukan hal-hal yang demikian. Koordinasi dengan Pemkab, bisa melakukan lobby sehingga anggaran bisa apa namanya memadai dan cukuplah untuk kita bisa menjalankan roda organisasi PMI ini di Kabupaten Kapuas. Lalu saya berkeinginan kemarin ya Pak Dr. Jumatil bersedia begitu untuk memimpin PMI Kabupaten Kapuas ini karena sejauh ini ya kita melihat ya Dr. Jumatil kemudian Pak Hastiani juga cukup aktif untuk membantu teman-teman menjalankan eh, roda organisasi PMI di Kabupaten Kapuas gitu. Nah, dalam hal ini kalau ada pendapat saran dan lain-lain dari teman-teman yang lain itu bukan harga mati, saya hanya menawarkan saja dan bukan instruksi juga dan saya juga udah ngobrol dengan Ketua PMI Provinsi kemarin. Jadi saran beliau Bu Nafsiyah tolong diaturkan saja dan dikoordinasikan saja dengan pihak PMI Kabupaten Kapuas. Mana yang menurut mereka baik, mana yang menurut mereka memang bisa kita harapkan untuk membackup, terutama bisa berkoordinasi dengan baik dengan pemerintah kabupaten setempat. Karena kita memerlukan perhatian dari pemerintah soal support anggaran kita gitu. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi terkait dengan calon ketua, ya itulah yang kita harapkan. Tapi kalau ada saran, misalnya dari teman-teman, apakah misalnya seperti kemarin kami di Barsel gitu. Di Barsel ini kami sedikit mengalami kesulitan karena memang PJ yang ada ini berkeinginan gitu. Istrinya ya, istrinya PJ. Sedangkan PJ ini kan sebentar lagi berakhir begitu. Sementara kita kan PMI itu kan 5 tahun. Masa nanti setelah PJ pergi kita muslup lagi gitu. Nah, sehingga kami masih menyarankan kemarin provinsi itu mendorong bersama beberapa yang lain itu menginginkan sekda di Barito Selatan ya sama juga seperti di provinsi begitu. Nah, itu sekedar referensi pemikiran yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman pengurus di sini. Saya persilahkan terkait pendapat ini nanti teman-teman bisa memikirkan kalaupun kesulitan untuk kita jawab atau kita putuskan pada saat ini ya tentunya kita nanti akan melaksanakannya di musluk. Tapi setidaknya untuk melancarkan pelaksanaan musluk, sebagaimana juga musyawarah biasa lainnya yang saya laksanakan di kabupaten itu kita sudah kantongi gitu. Calon ketua siapa yang bersedia gitu. Sehingga nanti pelaksanaan itu kan mulus dan sejauh ini juga ya PMI kan bukan seperti parpol gitu ya yang menunjuk ketuanya harus ribut-ribut, harus apa gitu ya. Ya karena kan kita organisasi kemanusiaan yang semuanya berpikir untuk kegiatan kemanusiaan gitu. Jadi tidak ada kepentingan-kepentingan politik yang menjadi pikiran-pikiran kita itu tidak ada gitu. Nah, sehingga saya berharap juga kita di Kapuas demikian gitu. Bisa melaksanakan ini secara aklamasi nantinya gitu. Nah, ini yang saya perlukan juga sekedar pendapat dari teman-teman. Silakan barangkali teman-teman berpendapat terkait dengan ini. Mungkin dari saya dulu Bu ya, kemarin saya, Pak Ahmad Tasbiani sama Pak Pandito ngumpul karena kami bertiga nih Bu di Dinas Kesehatan. Saya baru pindah ke Dinas Kesehatan ini sejak 2 minggu yang lalu. Jadi saya datang ke ruangannya Pak Ahmad Tasbiani, menanyakan kepada beliau terkait tentang masalah ketua ya. Jadi memang secara figur ya kita melihat bahwa untuk ketua ini memang diperlukan orang-orang yang memang ibaratnya punya kekuatan lobby. Nah, makanya kan awalnya kan kita mengajukan Bu PJ ya, tapi kan masalahnya nih sekarang Pak PJ ini sedang maju juga. Nah, jadi memang ini cukup jadi kendala. Kedua,
kita waktu itu pikir apa kita coba seperti dulu. Kan beberapa kali ini kita punya ketua itu dari sekretaris daerah. Nah, tapi kita lihat juga sekarang sekretaris daerah kayaknya juga mau maju. Jadi emang ini lagi rame Bu sekarang nih di Kapuas ya. Kemudian Pak Ahmad Ruspiani bilang, kayaknya Pak Ardiansa juga bisa tuh Pak Jumatil, ketua DPRD. Tapi beliau juga maju sekarang. Jadi memang Aduh. luar biasa nih di Kapuas nih sekarang. Nah, jadi memang yang netral sih sejauh ini kalau kita lihat ya bosnya kami Bu Tanun kan pembina Bu, Dr. Tanun Irawati. Nah itu juga bisa jadi apa? Jadi calon karena kan beliau juga apa nih? Jadi Maksudnya Pak Kepala Dinas Kesehatan, Pak? Ibu Kepala Dinas. Nggih, ya, Bu Bu Kepala Tanun Dinas. Irawati. Oh, Pernah ya. jadi pembina kita beliau. Bu Tanun Irawati. Nah jadi memang itu Bu nama-nama yang kita bicarakan kemarin. Cuma memang ya itulah memang apa orang-orang yang kita anggap mampu ya dari apa nih dari berbagai macam aspek itu juga apa sekarang ini sedang rame di pilkada. Nah ini kami juga serba bingung nih kalau menunggu pilkada selesai kelamaan. Lamaan ya, betul Pak. Lamaan. Nah cuma kan Saya juga nggak mau Pak, lama-lama jadi PLT. SDM yang ada pun juga sangat terbatas kemampuan lobinya gitu. Nah itu Bu mungkin Oke, kondisi di Kapuas. ya. Oke. Baik, Pak Dokter. Ada lagi yang lain? Tadi kata Pak Pandit, beliau mendukung aja gitu. Siapa saja yang diinikan tadi dari Pak Pandit, Pak Arlianto juga ya. Oke, tapi tetap saya berikan kesempatan dulu, teman-teman. Oke, nampaknya belum ada ya. Jadi terima kasih Pak Dokter Jumatil. Saran saya begini saja, kita kantongi dulu beberapa nama Pak ya. Beberapa nama, beberapa calon kandidat gitu. Nanti menjelang kita setelah kita kira-kira melaksanakan musluknya ini kapan, nah kita barangkali rembuk lagi secara terbatas. Jadi tadi salah satu yang seperti disampaikan oleh Pak Jumatil, Bu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas ya. Kemudian Pak Spiani juga, kemudian Pak Jumatil juga gitu. Beberapa lah nanti kita godok lagi. Nah, terkait dengan pelaksanaannya Pak Jumatil, kira-kira kita ini bisanya kapan ya? Saya nanti berupaya menyesuaikan aja gitu. Saya nanti mungkin ini bisa Pak Pandit juga bisa ini memberikan pendapatnya. Jadi kira-kira ini kapan kita melaksanakan? Saya akan upayakan menyesuaikan hari yang saya bisa itu eh, boleh Senin, Selasa, Rabu gitu. Itu boleh dengan catatan saya itu memang tidak keluar Provinsi Kalimantan Tengah lah. Tapi soal itu kita bisa by phone saja nanti untuk mengefikkannya. Tapi paling tidak kita punya gambaran, Pak Jumatil. Atau teman-teman yang lain, kira-kira kapan kita bisa bersama-sama berkumpul untuk melaksanakan ancar-ancar lah kira-kira. Ini kan sudah hampir bulan Juli ya. Ya, ini kan sudah bulan Juli. Lalu gini Pak, saran waktu kita melaksanakan apa kemarin? Mukerprop Provinsi Pak Jumatil. Pak Jumatil juga hadir waktu itu kan ada saran dari beberapa teman-teman kabupaten kalau kita melaksanakan muskap atau muskaplup itu sekalian aja kita dengan pelantikannya gitu. Sekalian pengukuhannya. Jadi efektif, efisien, hemat, paket hemat gitu. Nah, demikian juga nanti di Kapuas. Kita harapkan kita langsung pelantikan. Nah, sehingga kita bisa ancer-ancer di pikiran kita berapa kira-kira yang bisa kita budgetkan untuk itu gitu. Nah, ini saya perlu teman-teman perkiraannya kapan gitu. Silahkan. Mungkin Bu Irma dulu dari staf PMI Kapuas. Bu Irma yang habis kegiatan di Rujab kemarin berapa Bu Irma? Atau mungkin nggak usah sebanyak itu. Kira-kira kemarin habisnya berapa Bu Irma? Atau Pak Oh, Pandit? kalau nggak salah kemarin Pak sekitar 25 juta.
25 juta. Ya, kegiatan Oh, muskap yang kemarin paling muskap ya, kita tuh ya, ya. Nah, yang sampai paling maghrib tuh ya Bu Irma ya. ya. Nah, jadi kita itu nanti Bu Irma Ya. singkat aja Bu Irma. Kita itu nggak ada seremonial yang sedemikian rupa, harus bikin repot apa segala tuh kita upayakan tekan seminimal mungkin. Yang penting tuh Bu Irma, kita pikirkan kita berkumpulnya itu hari apa, muskapnya itu paling lama setengah jam. Ya, paling lama kita laksanakan setengah jam sehingga Bu Irma bisa memikirkan gitu. Yang nggak perlu konsumsi apa yang sedemikian ini lalu sewa gedung apa, kita kan ada sekretariat ya, ada apa namanya, markas gitu. Nah, barangkali kita laksanakan di situ gitu. Jadi ya muskapnya kita laksanakan di situ aja, nggak usah sewa gedung apa segala. Yang penting ada untuk ruangan untuk tempat kita berkumpul. Misalnya minta bantu siapa begitu yang bisa memfasilitasi pinjam ruangan apa, bisa berkumpul 20 orang kah? Gitu misalnya kita. Nah, lalu kita atur sedemikian rupa gitu. Yang jelas muskap itu sah sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Apa namanya, tahapannya, unsur-unsurnya, apalagi Mbak, tata urutan ininya itu semuanya sudah kita, kemudian SK-SK-nya kita lengkapi karena semuanya kan akan jadi laporan resmi kita ke PMI pusat gitu. Nah, itu gambarannya Bu Irma Ya, Bu. ya. Saya pikir bisa aja kita laksanakannya Bu Irma ya. Ya, dengan dana sedikit mungkin bisa, Bu. Kalau Ya kita upayakan. Lanjut Bu. Putus Bu Irma, terputus ya internetnya mungkin. Nah, jadi Pak Jumatil, Bu Ritna, Pak Arlianto, kalau masih monitor, Pak Dokter, Bu Dokter Erni, Pak Pandit, gambarannya kita seperti itu saja ya, muskap loop-nya ya. Kita buat sederhana tetapi sah, resmi sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga gitu. Insya Allah lah kita semuanya bisa melaksanakan kok. Kalau kabupaten lain aja bisa, ya kenapa kita tidak gitu. Nah, hanya saja nanti karena memang ini kan kita hanya mengganti ketua, kemudian juga boleh saja memberikan peluang, misalnya ada pengurus yang dianggap tidak aktif atau tidak efektif begitu. Nah, kita pada kesempatan muskap itu kita melaksanakan PAW, pergantian antar waktu. Jadi sehingga SK-nya nanti sekalian gitu, mendefinitifkan ketua hasil musluk, kemudian mengganti juga atau mem-PAW teman-teman yang kita anggap tidak aktif atau kurang aktif atau tidak punya waktu lah untuk PMI. Nah, di situ nanti kesempatannya kita untuk merumuskan. Nah, sehingga pelantikannya atau pengukuhannya nanti juga termasuk teman-teman yang lain yang kita PAW-kan gitu. Nah, pelaksanaan pelantikannya juga kita laksanakan sesederhana mungkin pada waktu yang tidak jauh berbeda lah. Misalnya setelah kita setengah jam melaksanakan urut-urutan atau tata urutan musluk. Nah, baru setelah itu kita persiapan pelantikannya. Nah, pelantikan ini kita perlulah mengundang beberapa unsur perwakilan untuk menyaksikan pelaksanaan pelantikan ini. Yang melantik toh juga dari provinsi begitu. Nah, nanti pelaksanaan penutupan muskap itu boleh dilakukan oleh pemerintah setempat atau kesepakatan kita seperti apa gitu. Nah, sepertinya seperti itu teman-teman semuanya. Sebenarnya Bu, Ada kalau dari komentar? kami sih sering aja Bu untuk apa nih musluk ini ya, karena kita sudah sering sekali pergantian pengurus tuh, bahkan kami bisa menyelesaikan itu hanya dengan di markas saja. Ya itu. Nah, jadi Makanya itu mah Pak, tergantung jadi kita kita aja ini sih ininya apa nih mau seperti apa. nggih, bulan Juli. Jadi kita bisa laksanakan mungkin sekitar minggu depan nggak Pak? Kalau saya sih nggak jadi Mungkin Bu masalah Bu, Irma, cuma memang minggu depan ini ya. ada apa pelaporan PJ-nya Bupati, nggak tahu nih kalau seperti kayak nanti Pak Raison ya atau yang lain-lain ini ikut apa enggak. Tapi kita nggak ada yang jadi bos juga di sini rasanya. Kalau saya sih nggak jadi masalah Bu. Tapi minggu depan ini kan sudah Senin, Selasa, Rabu Bu. Apa minggu Iya. depannya lagi?
Senin depan libur ya. Apa Selasa depan, Pak Jumatil? Selasa tanggal maksudnya Saya tanggal 4 Gini ya Pak, sampai tanggal kita kisarannya aja deh, karena gini, minggu depan Ibu sudah perubahan APBD. Iya, jadi minggu depan ini kami memang LPJ Gubernur ya. Saya kebetulan di Banggar. LPJ Gubernur, Pansus juga Ibu di Pansus kemarin. Minggu kedua. Itu tanggal 8. Oke. Tanggal 9 hari Selasa. Kita ancer-ancer tanggal 9 ya, Bapak Ibu semua ya. Tanggal 9 dulu deh. Juli Nanti ya. kalau misalnya ada perubahan, saya dengan Dr. Jumatil atau dengan yang lain kita confirm by phone ya Pak ya. Kita Ya, lewat Bu. kepala markas juga nanti. Nggih ya. Tapi kita plottingkan dulu tanggal 9 Juli. Ya. Nggih? ya. Ya, nanti kalaupun misalnya saya berbenturan dengan Pansus LPJ atau apa, nanti saya bisa upayakan seperti apalah gitu. Tapi ancer-ancer kita bersama hari Selasa tanggal 9 Juli Ya, insya Allah. 2024. Cek dulu Mbak Indri. Bener nggak tanggalnya tuh? Betul aja Bu, tanggal 9 hari Selasa. Sebentar ya. Kalau di rumah saya tanggal 8-nya tanggal merah, tapi ini Tanggal 8 itu libur nggak? Pak Jumatil? Tanggal 7 Juli tahun baru Islam. iya, Itu kan di minggu. kalender saya tanggal 8 itu tanggal merah. Oh, ada beda tanggal nih, di beda. Cuti bersama nggak? Nanti kita cross check lagi aja ya. Soalnya ada beda tak beda. Ini kata kepala markas nih saya suruh cek tanggal. Kalau di rumahnya kepala markas harus masa sih beda-beda tanggal. Nggak apa-apa kalau tanggal merah juga nggak apa-apa. Jadi ancer-ancer kita itu tanggal 9 dulu ya teman-teman. Baik, terima kasih. Tadi saya dengar sudah pada sepakat aja dulu. Kalau terjadi perubahan kita akan koordinasikan lewat telepon. Alhamdulillah. Nah, nanti kita koordinasi juga soal persiapannya ini dengan markas provinsi ya untuk membantu staf markas PMI yang 2 orang tadi di Kabupaten Kapuas ini untuk membantu secara administratif pelaksanaan kegiatan Muskapluk di Kabupaten Kapuas. Demikian beberapa hal yang bisa kita rembukan. Saya pikir teman-teman semuanya ya. Sebelum kita akhiri, apakah ada hal-hal lain lagi yang ingin disampaikan atau ada yang belum tertuntaskan dalam rapat kita hari ini? Silahkan. Dari saya cukup aja Bu. Oke, nampaknya tidak ada ya. Nanti hal-hal lain tadi setelah Ketua PMI definitif ya kita bisa tindak lanjuti beberapa keluhan ataupun beberapa persoalan yang tadi disampaikan baik oleh Dr. Erni, Mas Pandit, Pak Arianto dan sebagainya. Tentunya dibantu juga oleh PMI Provinsi Kalimantan Tengah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, seluruh pengurus PMI Kabupaten Kapuas yang ikut dalam rapat melalui Zoom pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semuanya. Dengan beberapa kesimpulan tadi ya, tidak perlu saya bacakan yang sudah kita sepakati secara bersama-sama. Kurang lebihnya saya memandu atau memimpin jalannya pertemuan kita hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih dan rapat ya. Silahkan. Ada yang mau berkomentar kah? Saya dengar tadi. Oh, nggak ada ya. Oke. Sekali lagi saya atas kurang lebihnya saya memandu jalannya rapat ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita bersama dan rapat saya nyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kemanusiaan. Salam. Ya, makasih. Izin pamit Bu. Thank you.